Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita belajar kembali dengan Ustaz Arif. Gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan semua pada sehat. Semangat, tetap rajin belajar. Mari kita awali belajar kita pada hari ini dengan membaca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pelajaran tentang Sunan 9 atau Wali Songo. Kemarin kita sudah membahas Wali Songo yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim. Hari ini dilanjutkan yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel nama aslinya adalah Sayyid Rahmatullah atau Raden Rahmat. Kemudian riwayat dan silsilah Sunan Ampel adalah sebagai berikut. Sunan Ampel masih bersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain, putra dari Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Sunan Ampel merupakan putra dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan Dewi Tandrawulan. Beliau cucu dari Syekh Jumadil Kubro dari jalur ayahnya dan cucu Raja Campa dari jalur ibunya. Sunan Ampel lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Tumbuh dan besar di Campa. Kemudian menikah dengan putri Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Sunan Ampel memiliki putra yang menjadi Wali Songo pula, yaitu Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang dan Raden Qasim atau Syarifuddin yang terkenal dengan Sunan Derajat. Anakku, kita lanjutkan sekarang tentang dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel berdakwah di tanah Jawa itu dimulai atas permohonan Raja Majapahit, yaitu Brawijaya Kertabumi. Kertabumi memohon bantuan kepada Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan moral rakyatnya atau rakyat Majapahit. Raja Brawijaya dan Dewi Dwarawati ini merupakan paman dan bibinya Sunan Ampel. Nah, kerusakan moral yang terjadi di Majapahit saat itu adalah perilaku masyarakatnya, baik rakyat maupun bangsawan, maupun rakyat kecil. Mereka memiliki hobi molimo. Apa molimo itu? Molimo itu adalah main atau judi, mendem atau mabuk atau minum minuman keras, maling atau mencuri, madat itu mencandu narkoba, dan madon atau berzina. Sunan Ampel diberikan tanah oleh Raja Majapahit yang berada atau terletak di Ampel, Surabaya, dan memulai dakwahnya dengan mengenalkan akhlak mulia kepada masyarakat atau rakyat, membagi bagian kipas dari rumput yang bermanfaat untuk pengobatan. Masyarakat yang merasakan manfaatnya tertarik dan sukarela mengikuti ajaran Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Dalam perjalanannya, ketika sampai di desa Kembang Kuning, Sunan Ampel kemudian mendirikan masjid pertama di Jawa. Masjid tersebut diberi nama Masjid Rahmat. Beliau mengikuti cara Rasulullah ketika hijrah ke Madinah di perjalanan mendirikan Masjid Quba sebagai masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Strategi Sunan Ampel dalam berdakwah. Strategi atau cara, ya, anak perlu tahu strategi atau cara atau teknik.
Dalam berdakwah, Sunan Ampel memiliki strategi sebagai berikut. 1. Membangun masjid dan pesantren, yaitu Ampel Denta. 2. Melakukan kaderisasi ulama atau mencetak para ulama dan mubalik. Yang ketiga, menyerukan amar ma'ruf nahi munkar untuk meninggalkan molimo yang jadi budaya masyarakat rakyat Majapahit dan membuat falsafah ajaran baru yang disebut moh limo. Kalau tadi molimo, nah yang diajarkan adalah moh limo. Apa moh limo itu? Moh limo itu pertama moh main, artinya tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe, artinya tidak mau mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Yang ketiga, moh maling, artinya tidak mau mencuri atau ngerampok. Yang keempat, moh madat, tidak mau mencandu narkoba. Dan yang kelima, moh madon, tidak mau berzina atau melakukan prostitusi. Anakku sekalian, Sunan Ampel akhirnya berhasil memperbaiki moral atau akhlak rakyat Majapahit. Oleh karena itu, Sunan Ampel mendapatkan beberapa julukan atau sebutan. Di antaranya, 1. Beliau disebut bapaknya para wali. Kenapa? Karena banyak dari putra-putranya itu atau muridnya itu yang menjadi wali, menjadi ulama, menjadi mubalek yang mumpuni dan berhasil dalam berdakwah. Yang kedua, mufti atau juru fatwa setanah Jawa. Sunan Ampel ini menjadi rujukan para wali, para ulama, utamanya dari permasalahan agama yang dihadapi ulama-ulama di Jawa. Yang ketiga, penasehat kerajaan Majapahit. Sunan Ampel ini dikagumi oleh Raja Brawijaya. Karena apa? Karena keluasan ilmunya atau kepandaian beliau dan bijaksananya beliau membuat raja sering berkonsultasi kepada Sunan Ampel. Yang keempat, perancang berdirinya kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan berdirinya kerajaan Islam Demak, dan sekaligus Raden Patah putra Raja Brawijaya menjadi muridnya dan menantunya itu sebagai Raja Islam pertama. Anak-anakku, setelah kita mempelajari kisah Sunan Ampel, mari kita melihat apa nilai positif keteladanan dari Sunan Ampel yang dapat kita tiru atau kita teladani. 1. Beliau Sunan Ampel tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam. Beliau sangat menghargai pendapat, toleransi terhadap pemeluk agama yang lain. Yang kedua, kreatif dalam seni dan bahasa sebagai media dakwah. Sunan Ampel banyak menggunakan pendekatan karya seni dan bahasa sebagai media dakwah. Di antaranya mengubah istilah-istilah bahasa seperti sastri menjadi santri, musola menjadi langgar, atap masjid yang mirip dengan pura. Termasuk karya beliau yang berupa huruf pegon atau tulisan pegon, yaitu tulisan Arab yang bunyinya kalau dibaca itu adalah aksara Jawa. Yang ketiga, pandai bergaul dengan masyarakat. Sunan Ampel selalu mengedepankan toleransi, tidak membeda-bedakan tingkat masyarakat, baik itu rakyat biasa, rakyat jelata, maupun bangsawan. Yang keempat, berilmu dan bijaksana.
rajin memperdalam ilmu, sehingga membuat perilakunya menjadi sangat bijaksana, karena beliau bisa memahami segala permasalahan dan tahu jalan keluarnya. Jasa Sunan Ampel yang sangat besar terhadap perkembangan ajaran Islam di Pulau Jawa membuat nama beliau diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam di Surabaya yang bernama UIN, Sunan Ampel Surabaya. Soalnya, selamat mengerjakan, bersabar, tolong jawabannya usahakan yang benar dan jelas. Mari pertemuan pada hari ini kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.